Halo semuanya, welcome back to my channel. It's me Jutan Manik. Di video kali ini saya akan coba review mobil ini. Kira-kira ada yang tahu nggak mobil ini mobil apa? Check it out. Well guys, jadi ini dia exterior Wuling Cortez CVT 7 seaters. Jadi pesonanya kita lihat dulu gimana luarnya, dari segi warna, dari segi fitur-fitur yang ada di luar. Kita boleh cek lewat video ini, oke? Well guys, jadi untuk yang pertama aku akan bahas dulu nih semuanya smart key-nya ini itu ngapain aja, oke? So this is the key. Oke guys, jadi ini kuncinya simple banget ya, mini banget. Nah, buat kalian yang pengen tahu, ini kuncinya seperti biasa. Ini akan tombol kunci untuk kunci mobil, ini untuk open. Nah, ini untuk bagasinya, untuk kamu kunci atau kamu bisa buka gitu ya, dari luar bisa ngebuka. Oke. Nah, sebenarnya smart key ini itu contohnya gini. Kalian bisa tekan lama ini, kuncinya open ini. Ini ketika kalian tekan lama, maka yang terjadi pada mobil adalah jadi semua kaca depan, belakang, depan sama yang di tengah itu terbuka otomatis. Nah, jadi kalau menurut gue ini fungsinya itu misalnya kita pergi ke mall atau kemana gitu, terus kita mau balik ke mobil, terus sebelum ke mobil misalnya kita mau dinginin dalam mobil, kita bisa buka sebelum kita sampai di mobil. Tapi jangan terlalu jauh karena ketika itu terbuka orang lain bisa lihat apa isinya dan orang lain bisa ambil, jadi tetap harus dalam pengawasan kita. Oke, jadi selain itu, ini kuncinya sebenarnya simple dan ini nggak perlu dicolok-colok ya. Ini cukup kita kantongin aja. Semisal, semuanya ini nih, ini ada semuanya kuncinya nih. Ini kuncinya, ini adalah tombol untuk membuka dan mengunci. Ini ada tombol kecil, itu ada juga di pintu depan kiri dan kanan ya. Jadi kalau kalian misalnya baru keluar mobil, kalian cukup tekan ini, asalkan kunci ini berada dekat dengan pintu ini. Jadi jaraknya 1 meter. Salah seperti ini. Nah, ini kalian bisa ngebuka. Jadi pintu bisa terbuka. Terus kalau kalian tutup, misalnya kalian mau kunci, kalian cukup tekan aja. Dia otomatis terbuka. Jadi kalau ada orang yang akan mencoba tanpa kunci ini, dia nggak akan boleh kebuka. Jadi jaraknya ini hanya 1 meter ya. Jadi kunci ini ya cukup kamu kantongin aja. Kamu bisa buka pintu kuncinya dari sini, oke? Well, jadi ini coba kita lihat dulu interior mobilnya dari luar ya. Ini saya menggunakan kamera Samsung, menggunakan wide angle ya, jadi agak sedikit luas memang penampakannya gitu. Jadi tampilan dalamnya simple ya. Ini 7 seaters, jadi 2, 2, 3 seperti itu ya. Nah, jadi buat saran saya sih, ini mobil cocok banget untuk keluarga. Kalian lihat sendiri, bodinya itu boleh dibilang hampir sama dengan Innova ya, luasnya dan lain sebagainya. Sekalipun kami ambil yang 7 seaters, menurut kami dengan jumlah keluarga 5 orang itu more than enough ya untuk kami jalan-jalan kemana-mana gitu, dan itu sangat nyaman banget. Oke, kita masuk dulu. Well guys, jadi aku coba masuk dulu ke dalam. Kita mau lihat dulu interior, bagaimana interior di dalam drivernya ya. Ini tadi kacanya lagi kebuka ya. Oke. Nah, ini kalau kita lagi di dalam seperti ini
itu nyaman banget ya kalau kita tutup ini. Nah, oke. Kayak untuk kaki kita itu kayak nyaman banget ya. Ini kan kita masih bisa, ini sebenarnya maju nih. Ini paling paling mentok lah nih. Terus kalau kita bisa mundurin, nah, ini jadi masih kaki kita itu masih cukup luas ya untuk nyetirnya. Oke. Nih kalau kita lihat setirnya, ini ya ini ada logo gulingnya tuh, terus ada tuh speedometernya seperti biasa ya. Terus ini kayak mobil-mobil, cuma ini enaknya aku ya makanya ini bisa naikin suara sama ngecilin suara di sini. Terus ini juga ganti channel sama radio. Terus ini bisa angkat telepon dan ini bisa reject telepon gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini itu yang keren itu adalah ini ada jam digital gitu. Nanti di sini ada juga jam analognya. Ini kayak apanya ya, layarnya ini kayak muter radio, lagu dan lain sebagainya ya. Terus sini juga nanti ada jam. Nah ini AC-nya, ini untuk mencangin AC-nya kayak buat makin dingin atau enggak. Dan ini untuk posisi AC-nya di bagian muka, wajah, kaki atau bagian perut gitu ya. Nah, di sini juga ada chargeran gitu, bisa untuk mencharger di sini. Bisa untuk mencharger ya, untuk 2 orang bisa. Terus di sini, nah ini matic ya teman-teman. Jadi matic, tapi untuk masalah rem tangannya dia masih yang manual ya, jadi belum pakai yang elektrik seperti itu. Kabin di sininya itu ya kayak gini. Ini ada kursi. Ini jadi bahan-bahannya itu udah premium semua ya, udah kulit semua. Nah ini kalau yang tempat duduk aslinya begini nih. Oke. Nah ini jadi tempat duduknya seperti ini. Bahannya kulit ya, pokoknya empuk banget pokoknya. Oke, kita balik lagi nih sini. Coba seandainya kita ngidupin, karena kalau ngidupin ini tuh kayak cuma start stop engine aja ya. Misalnya ini kita tinggal tekan tombol sini aja. Berhubung kantongnya kan aku kantongin, jadi dia bisa hidup nih. Nah, kita pijak rem ini ya. Sambil ini kita buat ini. Oke. Nah. Oke, jadi ini otomatis banget karena dia connect ke HP ku ya. Sorry guys, jadi di sini aku terpaksa matiin sound aslinya ya. Jadi aku akan coba jelaskan pakai rekam audio lagi. Soalnya aku takut nanti karena lagu itu kena copyright gitu ya. Karena itu aktif langsung dari Spotify aku. Well guys, jadi ini aku lanjutin lagi ya. Jadi di bagian tampilan ini itu biasa kayak mutar musik, mutar radio. Atau kita juga bisa nonton TV ya kalau kita pakai USB, dan itu ada jam analognya. Tapi ini aku mau coba guys, soundnya tuh gimana enaknya. Ini aku coba yang aslinya ya. Kalau cuma beberapa detik sih aman sih dari copyright. Ini salah, ini kita mau kencengin. Ini kan tadi katanya oke. Ini kan tadi kacanya lagi kebuka ya. Ini kita tutup. Oke, otomatis sama belakangnya juga. Kita mau tes suara lagunya ya, gimana ya? Coba kita tes suaranya, enak nggak? Wow. This is the speaker guys. Sorry aku matiin lagi karena benar-benar takut copyright. Kita hidupin AC dulu. Jadi speakernya itu ada di depan, kiri, di kanan itu, bawah, atasnya itu ada speakernya. Jadi kencang banget ya teman-teman. Ini coba kita turunin dan bisa naikin dari sini. Jadi kita nggak usah repot-repot kalau lagi nyetir ya. Mantap. Oke guys, jadi ini aku lanjutin lagi. Coba jelasin lagi interiornya seperti apa ya. Nah, pada tampilan layarnya itu kita bisa play atau bisa stop musiknya. Ada juga lihat kontak, ada lihat juga panggilan. Terus kita bisa matiin juga nih layarnya. Jadi layarnya cuma nampilin jam seperti ini. Nah, seperti ini kita hidupin lagi ya. Misalnya nanti kita hidupin. Nah, oke. Jadi otomatis langsung ke musik. Jadi dia kayak cuma ngasih jam doang. Jadi jamnya double gitu ya. Oke. Ini nih, kalau kita di dalam rasanya berkendara tuh pakai mobil Wuling Cortez ya. Oke, nih kalau kita lihat di sini lagi. Nih, ini kan bagian parkir nih. Ini terus kalau kita mundur, nah dia otomatis di sini nanti untuk ngecek
cek posisi mobil. Jadi kalau kita agak putar gini setirnya, kalau kita putar sini, dia otomatis nih dia akan ngarahin kira-kira bannya arah kemana gitu. Jadi kalau kita putar lagi nih, oke, jadi ini banget, ini ada lampunya jadi kalian tahu di mana. Terus kalian juga bisa cek di situ juga sih, di situ. Nah, jadi saya ditampilin nih lagi parkir, lagi mundur atau lagi jalan gitu ya. Oke, ini tombol yang ada di sini nih. Kalau kita lihat nih, ini untuk kaca ya. Ini yang R. Terus ini kacanya, kalian bisa mundurin kacanya di ini. Jadi kacanya bisa diturunin, kacanya doang ya. Jadi bukan itunya, bukan apa? Bukan itu otomatis ketutup, tapi kayak kacanya bisa digerakin. Jadi ambil enaknya di mana gitu ya. Oke. Itu begitu juga dengan L gini ya. Terus kalau kita lihat di sini, ini kayak buka kaca semuanya, terus ini kayak kunci gitu ya, biar yang lainnya nggak bisa buka ya. Oke, ini untuk masalah open gitu ya. Nih, ini masalah opennya gitu ya. Tutupnya, tutup, opennya gitu ya. Oke, jadi ini kayak enak banget ya. Ini kayak luas banget. Ini keren banget. Oke, coba kita matiin dulu. Oke. Nah, nih kalau pintu ada yang kebuka, nah otomatis dia harus dia langsung ngarahkan tuh bahwa ada pintu yang di depan sebelah kanan itu kebuka. Ya kalau dia begini salah nih, kita tutup, tapi nggak ketutup banget. Beda kalau kita tutup rapat, dia akan otomatis mati. Jadi semua pintu terkoneksi ya. Begitu juga dengan bagasinya. Oke. Wah. Oke. The interior. Wow. Keren ya. Well guys, jadi di video kali ini aku akan buat 2 part. Jadi ini yang pertama. Jadi di part kedua nanti aku akan bahas fitur-fitur lainnya dan aku akan review lagi belakang, samping, sama bagasinya dan lain sebagainya. Oke, kalau kalian punya banyak pertanyaan, put your comment below. Nanti aku akan buat video-video berikutnya. Dan semoga ini bermanfaat buat referensi buat teman-teman semuanya yang ingin beli mobil baru. Karena kan Wuling Cortez ini baru aja dikeluarkan di Indonesia dan harganya sangat murah, tapi nilainya itu luar biasa banget. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe my channel, and see you in the next video. Bye bye.